Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati imauhum butunuhum wa imamuhum danariruhum wa darahimuhum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, ada satu ungkapan yang lazim kita kenal, ucapan yang sering kita dengar. Ungkapan itu, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Pertanyaannya adalah, kalau begitu apa yang menyebabkan kita makan? Kenapa kita makan? Karena lapar. Di mana rasa lapar itu? Lapar itu kita rasakan di perut. Berarti siapa yang memerintahkan kita untuk makan? Siapa? Perut, Pak, perut. Kita makan karena lapar, lapar itu di perut, artinya kita makan karena diperintah oleh perut. Kita diperintah oleh perut. Manusia makhluk yang agung, makhluk yang mulia, yang diciptakan melalui sebuah dialog yang dahsyat antara Allah dengan malaikat. Al-Baqarah 30-31. Manusia makhluk yang paling mulia, melebihi makhluk yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, tetapi anehnya tunduk taat oleh perut. Sian deh lo. Profesor, doktor, ilmunya tinggi, taat sama perut. Bahasa Inggrisnya bego. Lah iya, kita hebat, kita jago, kita pintar, kita cerdas, kita paling mulia, tapi anehnya kita tunduk taat dengan perut. Tahu bego? Bu, bego apa bego? Bego makan es ditiup. Makan es ditiup. Nah, dia pikir itu ngebul karena panas, dia tiup. Namanya bego. Bapak Ibu Saudara, ada tokoh post-positivism namanya Nietzsche. Nietzsche ini ateis, tidak bertuhan. Biasanya kalau orang-orang post-positivism nggak percaya Tuhan, Pak. Gadamer, Paul Ricoeur, Annemarie Schimmel, Heidegger, itu biasanya ateis. Basis pemikirannya humanism,
Basis pemikirannya itu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, saya kepengen nyoroti ini dalam perspektif humanism. Puasa kita lihat dari sisi nilai-nilai kemanusiaan. Biar keren kajiannya. Habis kajiannya kutiba alaikumusiyam mulu. Mansoma lagi. Ya, agak keren-keren dikit kita bahas Nietzsche, Pak. Ya, ini kuliah S3 nih. Habis kuliah Ramadan jadi profesor nih kita. Ada 3 tugas manusia kata Nietzsche. Bu, tugas manusia 3. Yang pertama adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Apa maksudnya? Manusia itu makhluk independen. Manusia itu makhluk otonom. Manusia itu makhluk merdeka. Manusia itu makhluk yang unlimited dalam konteks kerohaninya. Maka seseorang dianggap manusia apabila dia mampu memanusiakan dirinya sebagai manusia. Manusia dalam bahasa Arab itu satu akar dengan kata ins, satu akar dengan kata uns, satu akar dengan kata insan, satu akar dengan kata anas, satu akar dengan kata anisun. Artinya apa? Lemah lembut, penuh kasih sayang, peka, sensitif, toleran, solider. Itulah hakikat manusia. Jadi ketika manusia kehilangan kemerdekaannya, manusia kehilangan hak otonomnya, manusia kehilangan hak independennya, maka terdegradasi nilai-nilai kemanusiaannya. Bapak Ibu, tadi kita puasa, lapar nggak? Lapar? Ada yang puasa nggak lapar? Ada? Nggak ada, lapar Pak. Haus nggak? Haus. Ketika lapar kita makan apa enggak? Enggak. Ketika haus kita minum apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena kita atur perut kita, karena kita atur tenggorokan kita. Ketika ia lapar, kita tak biarkan makan. Ketika haus, tak kita biarkan minum. Kenapa? Karena kita sedang belajar untuk memerdekakan rohani kita dari belenggu jasmani kita. Makan jasmani, minum jasmani, hubungan seksual jasmani, semua kita atur ketika kita sedang melakukan ibadah puasa. 11 bulan Pak kita diatur sama badan kita. Lapar kita makan, haus kita minum, capek kita istirahat, ngantuk kita tidur, kita diatur oleh badan kita. 1 bulan Ramadan, lapar kita lawan, haus kita lawan, ngantuk tengah malam kita bangun, kita lawan rasa kantuk itu, lelah kita lawan. Kenapa? Karena kita ingin menunjukkan kita manusia yang mengatur, bukan kita yang diatur. Selama ini kita diatur oleh jasmani, selama ini kita diatur oleh badan kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita dipenjara, kita diperbudak oleh aspek-aspek yang bersifat jasmaniyah. Makanya kalau kita coba telusuri panggilan kutiba alaikumusiyam, panggilannya tuh ya ayyuhalladzina amanu. Artinya kira-kira apa? Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhal mu'minun, artinya apa? Ya mukmin itu apa? Mukmin. Apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang, ya ayyuhal mu'minun. Besok kita ganti aja Pak. Ya ayyuhal mu'minun kutiba alaikumus siam. Boleh nggak? Cekek malaikat loh, barangan main ganti. Lalu apa bedanya amanu dengan mukmin? Saya Nur Hadi, mukmin.
Dari ujung rambut sampai ujung kaki mukmin. Kenapa Nur Hadi disebut mukmin? Karena Nur Hadi punya iman. Di mana Nur Hadi imannya? Imannya di dalam dada. Inilah yang dimaksud dengan amanu. Mukmin tampilan luarnya, mukmin casingnya, mukmin simbolnya, amanu dalamnya, amanu substansinya, amanu isinya, amanu ruhnya, amanu jiwanya. Jadi ketika panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang dipanggil badannya atau jiwanya? Jiwanya. Yang dipanggil imannya, Pak. Ini. Makanya kata Rasulullah apa? Kamin shaimin laisa lahu min syamihi ila ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus. Karena yang puasa cuma jasmaninya. Capek, lelah, lapar, haus. Akhirnya apa? Kita nggak pandai menangkap apa dari pesan ibadah puasa yang kita lakukan. Semakin puasa kita semakin terpenjara, semakin puasa kita semakin terpenjara. Hari-hari puasa yang kita lakukan harusnya memerdekakan rohani kita dari belenggu jasmani, justru semakin kita tak terpedaya. Bisa? Iya, karena kita tak pandai menangkap pesan dari ibadah puasa. Makanya inti puasa yang pertama, hakikat kemanusiaan adalah memerdekakan ruhani dari jasmani. Saya orang yang enggak setuju kalau puasa itu dimaknai menahan. Puasa itu dalam kitab-kitab fikih dimaknai al-imsak. Imsak itu sering diartikan menahan. Saya nggak setuju kalau imsak hanya dipahami menahan. Kenapa? Sebab kalau di masyarakat kita, imsak itu biasanya 10 menit sebelum subuh. 10 menit sebelum subuh. Satu saat kita bangun kesiangan, udah masuk waktu imsak, masih boleh makan minum nggak? Boleh. Yang nggak boleh ketika sudah masuk waktu subuh. Jadi imsak artinya apa? Imsak itu artinya memulai, mengatur, menata, mengendalikan, memanage. Jadi ketika masuk waktu imsak, kita sudah mulai mengatur, mempersiapkan untuk mulai puasa ketika masuk waktu subuh. Makanya puasa itu bukan cuma nahan. Puasa itu lebih kepada rohani mengatur jasmani. Itu intinya puasa. Saya sering bilang, siapa bilang orang puasa nggak boleh minum? Boleh. Orang puasa boleh minum nggak? Boleh. Diatur habis maghrib. Orang puasa boleh makan nggak? Boleh. Habis maghrib. Orang puasa boleh nggak berhubungan sama istrinya? Boleh. Habis maghrib. Ngancem amat. Habis taraweh waktunya longgar. Jangan habis maghrib. Emang capung kecepak beres. Nah, pengendalian diri itulah, penataan itulah, manajemen itulah yang dimaksud dengan membebaskan rohani dari belenggu jasmani, Pak. Itulah hakikat kemerdekaan bagi orang-orang yang berpuasa, yang di ujung setelah Ramadan kita sebut dengan kalimat Idul Fitrah. Kembali ke titik nol, kembali kepada hakikat, kembali kepada substansi, kembali kepada inti kemuliaan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Tuh yang pertama. Jadi puasa itu hebat, bukan ecek-ecek. Puasa itu bukan cuma sekedar nggak makan, nggak minum. Kalau Bapak perhatikan, ayat-ayat puasa itu dahsyat betul. Luar biasa. Saudara sekalian, kenapa kok kecenderungannya rohani mampu mengendalikan jasmaninya? Karena hampir keseluruhan persoalan kita adanya di perut, Pak.
Coba, asam lambung dari mana? Perut. Kolesterol? Perut. Asam urat? Asam sulfat? Bimbing sayur. Nggak ada asam sulfat, mana asam sulfat? Perut semua. Makanya kalau saya kasih perumpamaan, di tangan saya ada segenggam rumput, tangan kiri ada emas. Saya taruh di hadapan kambing. Kira-kira sama kambing diambil yang mana? Kenapa? Karena yang ada di otak kambing cuma makan perut. Makanya orang kalau otaknya cuma perut doang, beda-beda tipis sama kambing. Segala bikin program makan, kan aneh tuh. Kenapa? Karena yang ada di otaknya cuma makan. Dan Nabi pernah menyampaikan, Pak. Kata Nabi apa? Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku. Seperti apa itu umatnya? Ima'uhum butunuhum. Tujuan hidupnya cuma butun, perut mereka. Jadi pejabat perut, jadi pegawai perut, jadi pedagang perut, jadi ustadz perut, jadi dosen perut, jadi guru perut, jadi pengurus perut, semuanya perut. Kenapa? Ima'uhum butunuhum. Yang ada di otak mereka bagaimana memenuhi syahwat perut. Kalau orang di otaknya hanya perut, maka kata Rasulullah, wa imamuhum, imam mereka danariruhum wa darohimuhum, dinar dan dirham. Jadi yang pertama, puasa mengajarkan membebaskan ruhani dari penjara jasmani. Hasilnya gimana Ustadz? Keren. Ukurannya apa? Kalau pas buka puasa, minuman pertama, makanan pertama yang masuk ke dalam mulut kita, itu simbol betapa tingginya nilai puasa. Bahagia nggak kita ketika berbuka puasa? Walaupun cuma dengan seteguk air. Bisa? Iya, karena pada titik air masuk ke mulut kita, disitulah kita merasakan pembebasan ruhani dari jasmani. Ternyata kita bisa mengatur badan kita oleh jiwa kita, bukan sebaliknya. Pertama. Yang kedua, kata Nietzsche, saya berapa menit? Wah, udah billahi taufik wal hidayah. Saya disuruh tarawih ya Pak? Ngimamin ya? Oh. Ya ntar kita ngebut aja. Nanti kita baca yang kontet aja ntar. Yang kedua, kata Nietzsche itu fungsi dan tugas manusia yang kedua adalah menunjukkan eksistensi dirinya. Jadi gini, saya sebagai seorang ayah, kepala keluarga, saya cari uang, saya cari nafkah sebanyak-banyaknya untuk anak istri saya. Wujud apa? Eksistensi saya. Kita sholat tarawih sebentar lagi, tadi kita sudah isya, kita lakukan apa yang diperintahkan Allah sebagai wujud eksistensi kita sebagai makhluk Allah. Kalau Bapak ziarah kubur, itu di makam banyak berjejer nisan. Di nisan itu ada tertulis nama, telah wafat Fulan bin Fulan. Wafatnya tahun 57, tapi namanya masih tertulis. Itu apa namanya? Keinginan diakui bahwa pernah ada orang yang hidup bernama Fulan bin Fulan, sekalipun orangnya sudah tidak ada. Artinya apa? Ternyata kita sampai mati pun perlu eksistensi. Bagaimana wujud eksistensi manusia? Bukan dengan harta yang banyak,
bukan dengan jabatan yang tinggi, bukan dengan uang, bukan dengan kemewahan, bukan. Tapi wujud eksistensi manusia ketika ia mampu mengaktifasi nalar logis mereka. Saya bacanya agak pelan-pelan, bahasanya agak filosofis. Mengaktifasi nalar logis manusia, itulah hakikat eksistensi manusia. Ayam punya nalar nggak? Ada, tapi pasif. Nalarnya cuma al-quwah. Kambing punya nalar logis nggak? Ada, tapi by nature, no by design. Beda dengan manusia. Makanya wahyu pertama itu bunyinya Iqra. Iqra itu simbol tentang kemampuan manusia mengaktifasi nalar dan logikanya. Makanya dalam Islam syariat baru diwajibkan ketika manusia sudah akil mampu berpikir. Nah, saudara sekalian, puasa sadar tidak sadar merupakan cara Tuhan untuk memberi peluang kepada kita menggali al-quwah al-aqliyah, kemampuan nalar manusia. Saya punya adik. Adik saya itu pernah dari jajaran direksi di sebuah BUMN besar. Kami dari keluarga miskin. Tapi adik saya itu juara matematika, olimpiade matematika, juara 1. Ketika ujian nasional matematikanya 100. Salah satu kebiasaannya, dia terbiasa puasa dari mulai SD, SMP, SMA itu puasa Senin Kamis. Ketika kuliah sudah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan ternyata dampaknya itu mampu mengeksplorasi kemampuan akal dia. Sehingga dia dengan mudah mencapai prestasi akademik. Apa yang ingin saya sampaikan? Ternyata puasa juga mampu menstimulasi otak kita agar jauh lebih kreatif, agar jauh lebih responsif untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan sebagai bukti eksistensi kita sebagai manusia. Yang kedua dan yang ketiga, kata Nietzsche, manusia punya tugas untuk mampu survival, untuk mampu survive, selamat, taslim dalam kehidupan mereka. Lapar nggak enak, Pak. Haus nggak enak, bersendirian nggak enak, susah nggak enak, miskin nggak enak. Tapi Allah mengajarkan kita bagaimana sesuatu yang tidak menyenangkan kemudian kita rasa menjadi sangat menyenangkan. Lapar itu menyiksa, tapi ketika kita puasa kita rasakan siksaan itu sebagai sebuah keindahan ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara yang diinginkan Tuhan kepada kita terkait dengan ibadah puasa. Kesimpulannya, ternyata apa yang digadang-gadang oleh pemikir-pemikir ateistik yang berbasis kepada nilai-nilai humanisme seiring sejalan dengan syariat puasa, sehingga kita bisa ambil kesimpulan ternyata itulah hebatnya, istimewanya ajaran Islam. Dia bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang, bisa dilihat dari berbagai macam perspektif, sehingga kita akan merasakan sebuah puncak keyakinan. Inilah agama yang terbaik yang kita yakini akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga puasa kita tahun ini jauh lebih baik
dari tahun-tahun yang sebelumnya. Semoga kita paham, semoga kita dapat menangkap pesan tentang hakikat puasa sebagai sebuah upaya membebaskan ruhani dari belenggu jasmani. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.